Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, akramani wa akramakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kemuliaannya kepada kita. Di malam hari ini, sebagaimana kita tahu, semestinya ialah diisi oleh ustadz kita yang berasal dari Samarinda. Namun dikarenakan beliau terhambat oleh hujan, meski sudah sempat menempuh hampir separuh perjalanan, namun sekali lagi disebabkan adanya hujan yang melanda, hingga akhirnya beliau berhalangan untuk sampai ke tempat kita. Dan saya sendiri pun diberikan kabar menjelang pukul 5:30 sore baru mendapatkan kabar. Oleh karenanya, fillah rahimani Allah wa iyyakum, majelis kita di malam hari ini insyaallah taala hanya berkisar dengan hal-hal yang terkait dengan pengulangan ilmu, yakni kita memurajaah, kita mengulang, mengingat-ingat kembali dari apa-apa yang pernah kita ketahui sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidaklah samar, bahkan amatlah jelas bagi kita sekalian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan ilmu agama
betapa banyak di dalam Al-Quran dan betapa banyak pula di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan keutamaan dari ilmu agama. Oleh karenanya, disebabkan tinggi dan mulianya kedudukan ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, tidak sekalipun di dalam Al-Quran memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dalam rangka meminta sebuah tambahan. Dalam ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tidak akan kita jumpai Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambahi sesuatu selain daripada ilmu. Silahkan periksa Al-Quran. Padahal kebutuhan manusia itu sangat banyak. Kalau kita ditanya, diajukan beberapa pertanyaan yang ringkas terkait dengan permasalahan apa kebutuhanmu, apa yang keperlukan dalam hidupmu, maka hampir bisa dipastikan jawabannya tidak akan tuntas meskipun dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyampaikan keperluan hidupnya. Kamu perlu apa? Sebutkan semua keinginanmu ketika kamu hidup di dunia. Sekali lagi, tidaklah akan selesai keinginan-keinginan manusia dari hal-hal yang dia perlukan meskipun dia menyampaikannya berjam-jam. Banyak, artinya yang namanya keperluan manusia dalam hidup itu begitu kompleks dari setiap sisi. Namun bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tak pernah sekalipun memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan tambahan selain daripada ilmu agama. Ini ahibati billah, menunjukkan akan begitu tingginya nilai ilmu. Sama sekali tidak bisa dibandingkan antara ilmu agama dengan bagian-bagian dari kehidupan dunia. Jangan dibandingkan keutamaan ilmu agama itu bagaikan langit dan bumi apabila dibandingkan dengan harta dunia. Jangan. Tidak bisa dibandingkan, ahibati billah, tidak bisa dibandingkan. Kalaulah bisa dibandingkan antara ilmu agama dengan hal-hal yang terkait dengan dunia, tentulah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memberikan sedikit perhatian dengan dunia. Yang ada terkait dengan permasalahan dunia yang ada di dalam Al-Quran terus-menerus peringatan, terus-menerus teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'la, surah yang sering kita dengar dan begitu sering dibaca oleh imam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
mengatakan, mengajak bicara orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian wahai manusia, padahal sudah begitu banyak ya di dalam Al-Qur'an bagaimana hasungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar manusia itu mencurahkan perhatiannya terhadap negeri akhirat dan memberikan perhatian ala kadarnya terhadap kehidupan dunia. Yang penting dia bisa menegakkan kewajibannya. Namun bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian wahai manusia lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, dan itulah kehidupan yang kekal, abadi selama-lamanya. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita sebutkan sebagaimana yang telah kita kemukakan di depan, tidaklah keutamaan ilmu agama tersebut tersamarkan atas kita, terkhusus mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah untuk mengenal sunnah, untuk mengenal mana yang memang benar-benar ditinggalkan oleh Rasulullah berupa amalan dan mana yang bukan. Sama sekali masalah keutamaan ilmu ini tidaklah tersamar oleh kita. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadith pada halaman yang ke-86 beliau mengatakan, Al-Khatib Al-Baghdadi ini salah seorang ulama yang hidup di masa lampau. Beliau hidup lebih kurang 10 abad yang lalu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitab tersebut, talabul hadithi fi hadzal zaman afdalu min sairi anwa'it tatawwu'. Subhanallah. Menuntut ilmu, kata Al-Khatib, menuntut ilmu di zaman kita sekarang, bukan di zaman kita yang saat ini taklim, namun zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi yang lebih kurang 10 abad silam. Beliau berkata, menuntut ilmu di zaman kita sekarang jauh lebih utama dibanding seluruh amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Subhanallah. Semua amalan-amalan yang hukumnya sunnah, bukan amalan wajib, dibandingkan dengan menuntut ilmu di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi 10 abad silam, kata beliau, lebih utama menuntut ilmu. Apa alasannya? Kenapa bisa lebih utama? Li ajli durusis sunan wa qumuliha. Hal itu dikarenakan banyaknya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terhapus, telah hilang, termakan oleh kejahilan yang kian menyebar, wa zuhuril bid'ah wastila'i ahliha, dan dikarenakan munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya ajaran-ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan ajarannya Rasulullah. Juga disebabkan
berkuasanya orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang menyelisihi Rasulullah. Yang mereka lakukan ialah amalan, yang mereka maksudkan adalah ibadah, tapi amalannya berbeda dengan amalannya Rasulullah, berbeda dengan ibadahnya Rasulullah. Yang menjadi penguasa di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi adalah mereka. Oleh karenanya, kewajiban seseorang untuk mempelajari ilmu, untuk kembali menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut kian tinggi. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ucapan para ulama terkait dengan keutamaan ilmu ini amatlah banyak. Dan di sana juga banyak para ulama yang menulis secara khusus kitab-kitab yang tebal menerangkan akan keutamaan ilmu. Namun di malam hari ini bukanlah maksud kita untuk membacakan dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan keutamaan ilmu. Namun yang ingin kita bacakan di malam hari ini ialah tentang kisah-kisah orang-orang di zaman dulu, di saat mereka mengerahkan upaya dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mendalami agama Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Karim salawatullahi alaihi wasallam. Kita bacakan beberapa kisah yang memungkinkan waktu untuk membacanya, dari hal-hal yang pernah dialami oleh orang-orang dulu di saat mereka menuntut ilmu agama. Dan boleh jadi kisah-kisah ini sebagiannya telah kita ketahui. Namun di saat kita mempelajari ataukah mendengarkan sebuah ilmu, bukanlah tujuan kita agar kita hadir tersebut lalu berkata dengan diri kita sendiri, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu ini, dan saya sudah tahu ini. Bukan itu tujuannya menuntut ilmu. Tujuan kita menghadiri majelis-majelis yang ada, bukan tujuannya agar kita membangga di hadapan diri kita sendiri. Oh, taklim yang itu materinya saya sudah tahu. Bukan ini tujuannya. Namun tujuannya, tatkala kita mengetahui hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu yang telah kita lewati, ialah agar hal itu benar-benar menjadi renungan yang bermakna bagi kita. Dan hal-hal yang telah diketahui, kita sudah tahu ilmu terkait dengan permasalahan keharusan untuk menyikapi dunia sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Dan kita telah tahu bagaimana pentingnya untuk memperhatikan tentang kehidupan akhirat. Kita sudah tahu ini. Kita sudah sering melewatinya. Nah, ketika kembali hal tersebut disampaikan kepada kita, maka orang-orang yang beriman akan bisa menjadikan hal tersebut sebagai buah renungannya. Hatinya ketika diingatkan kembali agar terus-menerus
konsentrasi untuk mengejar negeri akhirat, hatinya terenyuh. Obsesi-obsesinya yang terkait dengan dunia itu serta-merta luluh. Dan ini merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah wahai Rasul, ingatkanlah mereka. Sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika disampaikan sesuatu yang telah dia ketahui, hatinya itu bisa mengambil manfaat. Tidak ada perasaan di dalam hatinya ketika disampaikan ilmu yang telah diketahui, perasaan bosan. Ini sifat orang yang beriman, ahibati fillah. Kalau keimanannya terdapat cacat, tidak sempurna imannya, ketika disampaikan ilmu-ilmu yang terkait dengan hal-hal yang sudah dia tahu, dia bosan, dia jenuh. Di belakang kalau tidak terlihat ustadznya, dia bakal main-main pulpen. Ya, bolak-balik pulpen. Ataukah kalau sedang pegang gadget dalam keadaan online, dia bakal browsing. Dan yang semisalnya dari sikap-sikap yang tentu tidaklah layak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tentu ahibati fillah, yang namanya rasa bosan itu bakal muncul ketika kita mendengar hal yang sudah kita ketahui. Namun bagaimana caranya kita mengambil sikap untuk membuang rasa bosan tersebut sejauh-jauhnya? Jangan dilarutkan, jangan dibiarkan begitu saja. Langsung kita masuk pada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang ketekunan para ulama dahulu ketika mereka menuntut ilmu. Disebutkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala pada jilid yang ke-19 halaman yang ke-363, berkata Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, sami'tu Ibn Tahirin yaqul, saya pernah mendengar Ibnu Tahir, yakni salah seorang penuntut ilmu di masa silam, di masa lampau. Ibnu Tahir pernah berkata, yang mana ucapannya ini didengar langsung oleh Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji. Kata Ibnu Tahir, bultud dama fi talabil hadithi marrataini, marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah. Aku pernah kencing darah hingga 2 kali di saat aku menempuh perjalanan menuntut ilmu. 1 kali ketika aku berada di Baghdad, dan kali yang lain di saat aku sedang berada di Makkah. Kuntu amshi hafiyan fil har. Aku biasa berjalan di saat menuntut ilmu tersebut tanpa alas kaki di tengah padang Sahara yang begitu panas. Falahiqani dzalik, hingga aku pun tertimpa hal tadi, kencing darah. Wa ma raqibtu dabbatan qattu fi talabil hadith. Tidaklah aku pernah berkendara sekalipun di saat aku mencari ilmu. Bukan artinya beliau memiliki harta
memiliki kemampuan untuk beli alas kaki, lalu beliau tidak beralas kaki. Memiliki harta yang cukup untuk berkendara dengan kendaraan, lalu tidak membelinya. Bukan maksud beliau untuk mempersulit diri. Namun karena memang demikianlah keadaan beliau. Keadaan beliau memang susah. Bukan orang yang memiliki kecukupan harta yang luas. Wa ma raqibtu dabbatan qattu fi talabil hadith. Tidaklah pernah aku berkendara sekalipun tatkala menuntut ilmu. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Kitab-kitabku senantiasa ku bawa di atas punggungku. Wa ma sa'altu fi halit talabi ahadan. Tak pernah sekalipun aku meminta-minta di saat aku mencari ilmu. Kuntu aisyu ala ma yati. Aku hidup apa adanya. Subhanallah. Masya Allah. Ini salah satu gambaran. Yang berikutnya disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz pada jilid yang ketiga, halaman yang ke-830, berkata Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim ialah penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ucapannya sering kita nukilkan ketika membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata Abdurrahman bin Abi Hatim, kunna bi Misra 7 ashhurin. Kami, rombongan para penuntut ilmu, pernah berada di Mesir selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqah. Tak pernah sekalipun kami memakan makanan yang berkuah, makanan-makanan yang lezat. Tak pernah sekalipun di dalam tempo 7 bulan itu ketika berada di Mesir. Mesir bukan tempat tinggal mereka. Kullana harina muqassamun li majalisi syuyukh. Hari-hari yang kami lalui itu dipenuhi penuh sesak untuk membagi waktu menghadiri majelis. Yang mana dahulu para ulama itu begitu tersebar banyak. Gimana mau makan enak, mau makan lezat, kalau waktunya itu sudah habis. Jam sekian majelis Syekh Fulan. Berlalu waktu lebih kurang 30 menit majelis Syekh Fulan. Dikejar. Datangi. Habis untuk itu. Wa bilaili an-naskhu wal muqabalah. Di malam hari kami mencatat, menyalin, dan juga saling membandingkan satu sama lain catatannya. Ini rombongan berangkat. Mereka dari negeri Ar-Rai. Di malam hari rombongan saling menyalin, ada yang ketinggalan. Sebagian yang lain membandingkan. Oh, sudah pas. Oh, kamu keliru. Sebab kami berdua seperti ini tulisannya. Berarti kamu keliru. Benarin. Qala fa'ataina yawman ana wa rafiqun li syaikhan. Suatu hari aku, kata Ibnu Abi Hatim, dan salah seorang temanku kembali mendatangi seorang syekh. Faqalu huwa alim. Maka para penuntut ilmu yang lainnya yang sudah ada di tempat belajar itu mengatakan, Syekh saat ini sedang dalam keadaan sakit. Fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, kata Ibnu Abi Hatim, kami mendapati seekor ikan yang begitu menarik. Ikan mentah, ya, cuma terlihat lezat gitu. Masa Ustaz ikan mentah terlihat lezat? Ya antum sendirilah kalau lewat pasar itu
ngelewatin ikan-ikan yang mentah, kepikiran nggak mau beli. Enak ini, ya. Ini lezat ini. Maksudnya kalau sudah dimasak seperti itu. Lewat di perjalanan bertemu dengan ikan yang menggugah selera, tapi masih mentah. Fashtarainaha, akhirnya kami patungan beli itu ikan. Falamma sirna ilal bait, tatkala kami telah sampai rumah, hadara waktu majlisin, ternyata sudah tiba jadwal berikutnya. Nah, rupanya nego, kemudian jalan pulang sampai rumah, jadwal syekh yang berikutnya, syekh yang lain lagi sudah tiba. Kalau sekarang sudah masukkan kelas lah. Ya, kalau anak-anak sekolah lagi beli jajan, ternyata bunyi bel. Nah, modelnya seperti ini. Sampai rumah, waktunya ternyata sudah tiba untuk mendatangi syekh yang lain. Falam yumkinna islahu, sehingga kami, kata Ibnu Abi Hatim, tidak sempat untuk menyiangi ikan tadi. Wa madaina ilal majlis, kami pun berangkat menuju majlis. Falam nazal hatta ata alaihi 3 ayyam, terus menerus kami berpindah dari satu majlis ke majlis yang lainnya, berpindah lagi dari satu majlis ke majlis yang lainnya lagi, hingga berlalu waktu 3 hari. Ketika pulang ke rumah, wa kada ayataghayyar, ikan itu hampir membusuk. Fa'akalnahu nayyi'an, kami makan dalam keadaan mentah. Lam yumkin lana faraghun an nu'tiyahu man yashwih. Subhanallah, kami, kata Ibnu Abi Hatim, tidak memiliki waktu luang untuk memberikan kepada orang yang bakal menyiapkan ikan tadi. Jangan antum berpikir, wah Ibnu Abi Hatim berarti makan dalam keadaan mentah karena nggak sempat nyiyangin. Jangankan nggak sempat nyiyangin, untuk minta dimasakkan saja sama orang, yang itu sebentar saja pastinya. Ada tetangga di tempat sewaan mereka misalnya, titip, minta masakan, lalu dibayar nanti. Itu saja mereka nggak sempat, apatah lagi untuk menyiangi ikan tadi, dimakan ikan tadi dalam keadaan mentah. Summa qala, lalu Ibnu Abi Hatim mengucapkan ucapan beliau yang terkenal. Ucapan ini juga semakna pernah disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir. Kata beliau, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu agama tidak mungkin bisa diraih dengan badan yang santai. Badan yang santai tidak mungkin akan terisi dengan ilmu agama. Tapi perlu kerja keras, perlu yang namanya capek, itu pasti. Ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan bagian dari ilmu agama tersebut. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Musyawwid ila al-Qira'ah wa Talabil Ilmi pada halaman yang ke-62 disebutkan, kana al-Allamatul Nahwi Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat Al-Baghdadi yadrusu jami'a awqatih hatta fit tariq. Dahulu Al-Allamah, seorang ahli nahwu, Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat, beliau di masa silam senantiasa memanfaatkan seluruh waktu yang beliau miliki untuk belajar. Hatta fit tariq, sampai-sampai ketika beliau berjalan ya, melewati jalan-jalan yang ada, beliau pun belajar, membaca buku. Wa kana rubbama saqata fi jurfin aw khabatat dabbah. Terkadang
jalan sambil baca buku. Terkadang beliau terperosok ke dalam sebuah lubang, dan dalam kali yang lain beliau ditabrak oleh hewan liar. Jalan terus sambil baca buku, ya, nggak tahu yang di depannya itu apa. Ini diantara bukti semangat para ulama dulu. Tidak bisa dibandingkan kaum muslimin dan muslimat dengan kondisi kita. Namun bukan yang kita inginkan dengan majelis ini untuk membandingkan. Kalau dibandingkan itu tidak bisa. Namun yang kita inginkan dari sini ialah bagaimana hendaknya kita meningkatkan hirs, meningkatkan semangat kita untuk terus mendalami Islam. Tidak perlu sampai kencing darah, tidak perlu sampai makan ikan yang busuk, ataukah sampai membaca di jalan-jalan, tidak perlu seperti itu. Tapi minimal kita memiliki ambisi untuk bisa menyamai mereka. Ambisi untuk menyamai bisa dikatakan tidak mungkin. Tapi dengan ambisi itu bisa menghantarkan kita untuk mendekati mereka. Kalau kita tidak ada ambisi, kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu semisal dengan upaya mereka, jangan harap kita bisa berjalan sebagaimana jalannya mereka. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang senantiasa diliputi dengan kebahagiaan, jangan berharap. Ini beberapa penggalan dari kisah para ulama dahulu. Mungkin ada yang berkata, setelah mendengarkan sedikit dari penggalan kisah-kisah ini, mungkin ada yang berkata, "Lah Ustaz, itu zaman dulu, itu masa lalu. Masa lalu fitnah-fitnah itu belum terlalu banyak Ustaz. Kehidupan masih aman. Ahli bid'ah itu masih sedikit. Jadi wajar saja, artinya curahan perhatian mereka itu untuk menuntut ilmu itu tinggi. Lah kalau zaman sekarang beraneka ragam fitnah. Ada fitnah dunia terkait dengan syahwat. Ada pula fitnah agama. Pikiran kami di zaman sekarang ini sudah terlalu sibuk mengurusi berbagai macam fitnah yang ada. Jadi kalau ingin mencurahkan seperti yang dicurahkan oleh para ulama salaf itu sepertinya terlalu berlebihan. Bisa dibilang mustahil. Boleh jadi ada yang berkata demikian. Namun ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, bukankah dengan kondisi yang seperti kamu sebutkan, fitnah kian merajalela, terpaan dan godaan dunia tersebut kian menyambar-nyambar. Nah, bukankah dengan kondisi yang seperti itu mestinya kamu lebih bersemangat? Sekarang jadi kerjaan sulit. Kalau dulu orangnya lebih sedikit daripada zaman sekarang katanya. Jadi penghidupan itu masih enak. Cari uang itu masih mudah. Jadi mereka bisa fokus agama. Lah bukankah justru ketika kamu mengalami berbagai macam hambatan dan kesulitan terkait dengan masalah harta, bukankah justru kamu lebih baik untuk fokus dengan kehidupan akhirat daripada berjubel untuk memperebutkan kehidupan dunia? Mereka dulu saja yang dalam keadaan dunia itu masih lebih mudah untuk didapat,
mereka saja semangat. Padahal dunia itu mudah kalau mau diambil gitu. Ya. Kalau mau mengambil dunia itu mudah. Bersamaan dengan itu mereka lebih memilih, lebih mendahulukan kehidupan akhirat. Makanya kita dapati kisah para ulama salaf, rata-rata orangnya miskin, bukan karena mereka nggak mau kaya. Dalam artian nggak bisa kaya. Bukan karena mereka tidak bisa untuk kaya, tapi karena memang pilihan hidup mereka adalah kehidupan akhirat. Nah, kamu ketika sulit dapat dunia, kenapa tidak berpaling untuk mengejar kehidupan akhirat? Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakatkum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Bukan kefakiran, tidak perlu khawatir fakir. Yang namanya rezeki ketika seseorang masih memiliki umur dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan untuknya. Kalau sudah tidak ada rezeki lagi, tidak ada lagi penghidupan, maka berarti dia meninggal. Selama hidup di dunia pasti akan terus saja ada yang namanya rezeki. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan akan membahayakan kondisi kalian wahai umatku adalah ketika dunia tersebut begitu lebar terbuka untuk kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba. Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan, dunia yang akan dibukakan kepada umat Islam ini pernah dibukakan pula untuk umat-umat sebelum kita. Artinya umat-umat sebelum kita, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menikmati gemerlapnya dunia. Yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia. Nah, ketika kondisi mereka demikian dan kondisi kalian pun demikian, dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fatanafasuha, sehingga kalian menjadi berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ini yang bakal dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad menimpa umat Islam. Apa? Berambisi untuk mengejar dunia. Apalagi manusia, ketika sesuatu itu diperebutkan, maka ambisi yang berada di dalam hati pun akan semakin besar. Sesuatu itu diperebutkan. Ya. Misalnya barang ini limited edition. Ya, edisi terbatas. Cuman diproduksi 10 saja. Ya. Edisi terbatas. Nah, ketika kondisinya demikian, tentu orang-orang bakal banyak yang berambisi untuk memperebutkannya, agar saya dapat salah satu dari yang 10 tadi. Ketika kondisinya diperebutkan, maka upaya untuk mengejarnya pun akan semakin besar pula. Ya, akan semakin besar pula. Tapi kalau ini barangnya tidak dibatasi produksinya, maka orang santai saja. Nanti saja belinya itu. Nanti juga kalau berlalu waktu 1 tahun, nanti dia jadi turun harganya. Santai, nggak terlalu mengejar. Nah, demikian pula keadaan sekarang.
ketika dunia tersebut diperebutkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang merebutkan banyak, maka rasa berkompetisi itu pun akan semakin tinggi pula. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Dibukakannya dunia kepada mereka. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dulu juga pernah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalau sudah kalian berlomba-lomba, kata Nabi, kalian akan dibinasakan oleh dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh dunia. Orang-orang sebelum kita dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang menjadikan mereka kafir selain daripada dunia. Dunia ini banyak bentuknya, namun secara umum penyebabnya ialah dunia. Maka ketika kondisi kita demikian sulit untuk meraih perbendaharaan dunia, maka berpaling seutuhnya, kejar akhirat, dimanfaatkan. Ibnu Battal rahimahullahu taala tatkala menjelaskan riwayat ini, beliau pernah berkata, "Fihi anna zahratad dunya yanbaghi liman futihat alaihi ayyahdhara min su'i aqibatiha wa syarri fitnatiha." Sesungguhnya, kata beliau, bunga kehidupan dunia apabila dibukakan kepada seseorang, telah ada di hadapannya, maka hendaknya dia mengambil sikap waspada dari kesudahan yang buruk dan juga kejelekan fitnahnya. Artinya, akhibati fillah, ketika dunia tersebut terbentang untuk kita diperingatkan, jangan sampai merasa bahagia. Jangan sampai kita menjadi terlena dengan nikmat yang telah dibukakan untuk kita. Contoh misal, baru Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, dia mendapatkan yang paling sering mengganggu kehidupan saja. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk dapat gadget canggih. Nah, ketika dia mendapatkan hal tersebut, jangan sekalipun gadget tadi menjadikan dia terlena. Ada kumandang azan, jangan sampai gadget itu masih berada di tangan. Biasanya kalau barang baru itu antum sendiri rasakan bagaimana nikmatnya itu, ya, luar biasa. Bagi yang sudah punya istri, dia tinggal sholat misalnya, kerjakan sholat wajib, selesai salam, tentu pikirannya untuk pulang. Ketika di perjalanan pulang, dia bukan memikirkan istrinya, dia sudah berpikiran mau utak-atik gadget lagi. Ini kalau barang baru. Nah, kata Ibnu Battal, di dalam hadis yang barusan kita baca terdapat peringatan untuk tidak terlena. Silahkan bahagia dengan rizki yang Allah berikan padamu, tapi jangan jadikan rizki itu sebagai sesuatu yang melenakan. Apalagi kalau melenakan hingga berpaling dari menuntut ilmu. Jadwal ta'lim yang lumayan panjang, ini kita slow saja ya, jadi agak panjang sedikit. Jadwal ta'lim yang lumayan panjang, mungkin barangkali 40 menitan, ya, sekitar 40 menit. Untuk lepas dari sesuatu yang baru itu sulit. Maka dia berpaling, nantilah taklim. Nanti ada yang upload di grup. Nah, malam ini saya mau utak-atik masih mau berkenalan dengan gadget saya. Ini peringatan, ahibati fillah. Lebih besar lagi kalau sampai berpaling dari menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu, karena ilmu agama merupakan sumber utama kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sumber utama kebaikan dunia dan akhirat.
Karena dengan ilmu agama yang kamu pelajari, makanya kamu rajin sholat 5 waktu. Karena ilmu agama yang kamu pelajari, makanya sholat 5 waktumu benar. Besar, subhanallah. Ini ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Banyak kisah para ulama salaf lainnya yang kita lewatkan. Namun dikarenakan waktu yang amat terbatas, maka kita cukupkan dengan